Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa yang tidak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Untuk bangun pagi pada pagi hari ini, renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 atau pada tanggal 29 Adar 5782, yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Keluaran 25 ayat 37 yang berkata demikian, saudaraku. Dan haruslah engkau membuat 7 pelita, dan seseorang harus membuat pelita-pelitanya menyala dan membuatnya bercahaya ke ruang depannya. Saudaraku, piraku yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan renungan Torah ini adalah kaki pelita emas, saudaraku. Saudaraku, kaki pelita emas merupakan perkakas yang ketiga yang Bapa Yahweh perintahkan saudaraku untuk membuatnya. Dan ini adalah perkakas yang akan diisi di bait Elohim, saudaraku, atau di kemah suci nantinya. Perkakas yang pertama adalah tabut perjanjian yang merupakan sebagai wujud kehadiran Bapa Yahweh. Kemudian perkakas yang kedua adalah roti sajian, meja roti sajian, dan juga kandil-kandil mangkuk yang ada di atasnya. Ini merupakan wujud dalam kedatangan kita ke hadirat Bapa. Kita bawa dalam penyembahan-penyembahan kita, menaikkan persembahan-persembahan kita, saudaraku. Dan di zaman sekarang, di zaman kita adalah itulah pujian penyembahan kita, saudaraku. Kemudian perkakas yang ketiga yang Bapak perintahkan adalah membuat kaki pelita dian, ketujuh pelita ini, saudaraku, yang harus menyala. Dan ini merupakan suatu wujud kehadiran kuasa Ruach HaKodes, saudaraku, Roh Kudus, Roh Bapa Yahweh yang Bapa Yahweh curahkan untuk manusia, saudaraku, di muka bumi ini. Dan ini merupakan suatu perintah untuk membuat yang ketiga, perkakas yang ketiga. Jadi saudaraku, dalam proses pembangunan atau pembuatan perkakas yang sistemiknya mulai dari pembuatan tabut perjanjian, membuat meja roti sajian, dan yang ketiga adalah kaki pelita ini, saudaraku, merupakan rangkaian kehadiran Bapa Yahweh, dan lewat pujian penyembahan kita dan juga karya Roh Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita yang merupakan ketujuh roh Yahweh. Hal ini dapat kita lihat di dalam Yesaya 11 ayat 2 tentang roh Yahweh. Di sana tertulis ada roh Yahweh, ada 7 roh Yahweh: roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh keperkenanan, dan roh takut akan Bapa Yahweh, saudaraku. Itulah ketujuh roh Yahweh. Dan ketujuh roh Yahweh yang diutus kepada di muka bumi ini. Hal ini dapat kita lihat di kitab Wahyu, saudaraku, di Wahyu 5 ayat 6 yang berkata demikian, saudaraku, di Wahyu 5 ayat 6 yang berkata demikian. Dan aku melihat, dan lihatlah, di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk hidup itu, dan di tengah-tengah anak para tua-tua itu, dan anak domba yang berdiri seperti yang telah disembelih, dan memiliki 7 tanduk dan 7 mata, yang adalah 7 roh Elohim yang telah diutus ke seluruh bumi. Saudaraku, itulah ketujuh roh Yahweh. Hal ini juga tertulis di dalam Wahyu 4 ayat 5-nya, saudaraku, yang berkata demikian. Dan dari tahta itu keluarlah kilat dan guntur dan suara-suara, dan ketujuh lampu api yang dinyalakan di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Elohim. Saudaraku, jadi proses Bapa Yahweh memerintahkan membuat pelita atau kaki pelita ini, saudaraku, yang berisi 7 lampu ini, inilah gambaran atau wujud daripada ketujuh roh Yahweh itu, saudaraku. Jadi dari ketiga perkakas yang Bapa Yahweh perintahkan ini merupakan wujud bagaimana sikap kita, bagaimana kehadiran Bapa Yahweh, dan bagaimana Bapa Yahweh mencurahkan Ruach Kodesnya yang memimpin, menolong, dan mengajari kita, bahkan memberitahukan kita akan hal-hal yang akan datang.
Inilah karya Bapa Yahweh, dimulai dari pembangunan Bait Elohim dan juga perkakas-perkakasnya, memiliki relevansi yang sangat lurus dengan kehidupan iman kita saat ini, saudaraku. Jadi kitab suci kita merupakan kitab suci yang tidak ada yang sesuatu yang berbeda antara di dalam Torah, demikian juga di Haftarah maupun di dalam Brit Kadasah, saudaraku, maupun di zaman Adonai Yeshua HaMashiach, semuanya memiliki relevansi yang sama, saudaraku. Biar lewat renungan firman ini kita diteguhkan kembali pembangunan perkakas, pembuatan perkakas-perkakas di Bait Elohim. Dan Bait Elohim itu menggambarkan kepada diri kita sendiri yang saat ini adalah bait daripada Ruach HaKodesh. Dan lewat penyembahan kita, maka kita datang kepada Bapa Yahweh. Dan lewat penyembahan kita, maka kuasa Ruach HaKodesh turun atas kita dalam setiap orang yang datang menyembah kepada Bapa Yahweh dengan kesetiaannya. Ketujuh roh Yahweh itu dicurahkan untuk saya, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang memang sungguh-sungguh datang kepada Bapa Yahweh. Dan Roh Kudus itu sudah berdiam di dalam diri kita, di dalam roh kita, dan bersama Roh Kudus maka roh yang ada pada kita memiliki roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, saudaraku, sehingga kita memiliki roh yang istimewa di hadapan Bapa Yahweh. Dan alam roh tidak dapat ditipu-tipu, saudaraku, dan alam roh dapat melihat hal itu. Bagaimana orang-orang yang percaya kepada Bapa yang memiliki adanya kuasa Ruach HaKodesh yang Bapa Yahweh utus bersama kita, menyertai kita, sampai saatnya kita akan kembali kepada Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Maju terus kita dalam iman dan terus tetap kita berjuang. Dari tempat ini kita sama berdoa, saudaraku. Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan, saudaraku. Dan janji firman, ada keselamatan di dalam kehidupan kita, menuju kepada keselamatan yang kekal. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.